Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sabahal khairi ya talamid, kaifa halukum? Insyaallah kulluna fi khairin wa afiyah wa salamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang tahsinul Quran, yang mengenai tahsinul Quran. Tahsinul Quran, tahsin memperbagus Al-Quran adalah Al-Quran. Jadi kita belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita, ya. Ini sangat penting karena khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahun nas. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, mengajarkannya lagi kepada orang lain. Nah, harapan Bapak semua, anak-anak Bapak, perhatikan dengan seksama dan serius. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat berbagi kepada orang lain, ya. Nah, anak-anak Bapak, itulah sebaik-baik manusia. Jadi sederhana karena hidup kita di dunia tidak lama, ya. Jadi kalau bisa kita meninggalkan hal-hal yang bermanfaat dan menjadi amal jariah kita dan kelak. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang hukum bacaan, ya, sebagai praktek di dalam penggalan ayat yang dikenal dengan ayat kursi, ya. Kita mencoba karena ayat kursi ini adalah salah satu ayat yang populer yang sering dibaca, mengingat pentingnya perbaikan dalam bacaan, karena sangat disayangkan jika kita menghafal ayat kursi dan bacaannya tidak benar, ya, atau belum sempurna. Nah, oleh karena itu kemarin Bapak sengaja kita mencoba praktik di penggalan ayat, yaitu ayat kursi. Nah, harapannya anak-anak Bapak nanti ketika menghafalkan ayat kursi, ya, dapat menghafalkannya dengan baik dan benar dan mengerti hukum-hukumnya. Dan kemarin masih banyak, ada beberapa anak lah, banyak ya, kalau lebih dari 3 itu pasti dari katakan banyak, yang masih salah dalam mengerjakan tugasnya, ya. Masih banyak sekali yang masih yang keliru, ya, bukan menghafalkan, bukan menyodorkan hafalan ayat kursi, tetapi menyebutkan hukum-hukum bacaannya, ditulis dalam kertas lalu difotokan dan hasilnya diserahkan di dalam Google Form, ya, di lembaran tugas di dalam classroom itu. Nah, jadi sudah banyak juga yang sudah mengirimkan, tapi ada yang mengirimkan video, ya. Jadi bukan video, atau yang menjapri Bapak dikirimkan video, bukan video maksudnya, ya, tetapi adalah hasil tugasnya. Dan yang sudah menyerahkan juga masih banyak yang salah, ya. Apa salahnya? Ya, Bapak yakin karena belum menyimak dengan baik gitu, ya. Karena setiap hukum bacaannya sudah Bapak sebutkan dengan satu persatu. Jadi kalau menyimak yakin bisa, ya. Jadi hukum bacaannya sudah Bapak sebutkan satu persatu. Nah, jadi bagi yang belum silahkan dilengkapi dan disempurnakan. Baik, kita lanjut. Nah, hari ini kita membahas tentang mad lazim mustaqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, mad lazim mustaqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi ini berkaitan dengan mafatihus suwar, ya, pembukaan dalam surat, ya, seperti bacaan alif lam mim dan seterusnya. Nah, itu adalah hukum bacaan yang berkaitan dua ini. Nah, kalau mad lazim mustaqal harfi ini yang panjang, mad lazim mukhaffaf harfi ini yang tidak terlalu panjang, hanya 2 harokat saja, ya. Bagaimana penjelasannya? Ayo simak terus materi ini sampai tuntas. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk kepada mad lazim mustaqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, apa itu mad lazim mustaqal harfi? Ya, biasa mad ini apabila ada pada permulaan surat. Jadi mad lazim mustaqal harfi itu adanya adalah di awal permulaan surat, ya. Jadi apabila ada pada permulaan surat dari Al-Quran terdapat salah satu atau lebih dari huruf yang ada 8, yang hurufnya bersifat 3 bagian dan yang tengah berupa huruf mad, yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam,
kaf, dan mim. Ya, jadi nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim yang terkumpul dalam kalimat naqussu asalukum. Jadi ini singkatannya naqussu asalukum. Ingat huruf yang dibaca panjang, hurufnya mad lazim harfi mustaqal atau mad lazim harfi musyabba atau mad lazim harfi mutawal. Itu hurufnya ada 8, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Selain daripada ini tidak dibaca panjang ya. Jadi nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Nah, ini penyebutannya adalah penyebutan huruf ya. Jadi begitu juga nanti membacanya disebutkan hurufnya. Jadi kalau anak-anak Bapak belajar di kibar di Iqra itu mengenal nun ini hanya na ya. Na, ko, so, a, sa, la, ka, dan ma ya. Tapi kita harus menyebutkan. Tapi kalau yang sudah belajar alif-alif dulu zaman dulu itu ini menyebutkan alif bata ya. Jadi nun, qaf, shad, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim ya. Jadi terkumpul naqussu asalukum atau naqussu asalukum. Nah, permulaan surat dalam Al-Qur'an disebut dengan fawatihus suwar ya. Jadi fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu pembuka surat ya. Jadi pembuka surat. Jadi hukum mad lazim harfi mustaqal atau mad lazim mustaqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi itu adanya di pembukaan surat ya, nanti ada contohnya. Nah, mad lazim mustaqal harfi itu disebut juga dengan mad lazim harfi musyabba'. Jadi bisa disebut dengan mad lazim harfi musyabba' atau mad lazim mutawwal harfi ya. Mad artinya panjang, lazim artinya harus dipanjangkan, musaqqal artinya berat, harfi artinya bersifat huruf, musabbah artinya dikenyangkan, mutawal artinya dipanjangkan. Jadi mutawal itu artinya dipanjangkan, musabbah dikenyangkan. Jadi dimaksimalkan panjangnya 6 harokat. Jadi 6 harokat. Jadi bacaan Al-Quran itu paling panjang 6 harokat ya. Syarat-syarat mad lazim musaqqal harfi adalah terjadinya pada huruf di permulaan surat atau fawatihus suwar. Jadi adanya hukum ini hanya di permulaan surat ya. Kedua, huruf yang dimaksud bersifat 3 bagian. Huruf di mana huruf yang tengah mad dan yang terakhir mati. Misalnya huruf shad ya, shad. Nah, maka bagian dari huruf tersebut adalah ya, ada shad, alif, dan dal. Shad, alif, dan dal. Ini yang dimaksud dengan ya bersifat 3 bagian. Jadi bersifat 3 bagian itu yang dimaksud dengan bersifat 3 bagian, yang tengahnya itu mad dan yang terakhir itu mati. Jadi huruf yang tengah itu mad dan yang terakhir itu mati sukun ya. Jadi cara membacanya sepanjang 3 alif atau 6 harokat. Paham tadi yang masuk dibagi 3 itu ya. Jadi yang mad itu apa? Ada alif ini. Nah, ini panjang. Jadi shad, huruf shad itu jadi so, ada alif, dan dal, huruf terakhir itu dal disukunkan. Jadi shad. Nah, gitu ya. Shad. Jadi 6 harokat. Nah, cara membacanya itu ada 6 harokat atau 6 ketukan ya, atau 3 alif. Nah, cara membacanya dibaca panjang 3 alif dengan berat atau dikenyangkan. Jadi maksimal 6 harokat, difulkan ya. Nah, contohnya. Nah, ini dia perhatikan. Jadi ain, ini kan ain, sin, dan qaf ya. Ini penyebutannya ain, sin, qaf. Ain, sin, qaf. Ingat, ain, huruf ain itu di akhirnya ada nun mati. Sin di akhirnya juga ada nun mati. Sin tadi kan dibagi 3 ya. In, sin, qaf. Jadi ain ini dibagi 3. Ain ada ya mati, kemudian ada nun mati ya. Ada jadi matnya itu ain ya mati ya. Kemudian ada sin. Sin juga ada ya mati, sin dan ya mati dan nun mati. Jadi sin matnya itu adalah ya mati. Kemudian qaf. Jadi ko itu dibagi 3 ya. Ada qaf, ada alif, dan fa mati ya, fa sukun. Jadi qaf gitu ya. Jadi bacanya panjang dulu 6 harokat, 3 alif. In. Kenapa dengung? Karena nun mati ketemu dengan nun.
apa ketemu dengan sin ya, sin itu kan ikhfa, jadi samar, dengung dia ya. Jadi ain sin qaf. Nah, jadi mat bertemu huruf sebangsa 3 dalam satu kalimat ya. Jadi mat bertemu huruf sebangsa 3 dalam satu kalimat ya. Jadi nun matnya itu adalah ya tadi ya ain ya, berarti ini sin ada yang mati juga, dan qaf juga ada 3, ada matnya alif ya, jadi panjang semua. Ain in sin qaf. Nah itu cara bacanya ya. Ini hati-hati, jangan ain sin qaf. Ada yang baca asaqo. Nah ini baca iqra enggak pakai guru ya. Ya, jadi kalau nggak pakai guru gitu jadi asako bacanya, asako, karena kalau ada alis gini dibaca panjang, jadi bacanya asako ya, salah ya, nggak tepat. Jadi bacanya ain ya, ain sin qaf, itu mat bertemu huruf sebangsa 3 dalam satu kalimat. Kemudian alif, lam dan mim. Ya, alifnya pendek, jangan dipanjangin, alif ya biasa. Alif, lamnya kan tadi nakusu asalukum termasuk lam ya, dan mim ini panjang. Lam mim. Loh Pak, ya lamnya panjang, kenapa? Mim mati ketemu dengan mim. Lam mim. Jangan mim, nggak boleh ya, karena mimnya habis, jadi nggak boleh dengung. Di lam yang dengung. Lam mim ya, jadi sama, mat bertemu huruf sebangsa 3 dalam satu kalimat. Jadi alif, lam mim. Nah, ya, jadi dengung lamnya. Kalau ro, ke ro jangan dengung, alif lam ro, lam ro kalau ro ya. Kenapa? Karena ketemu dengan ro, izhar dia jelas. Nah, kalau yang ini dengung ya. Alif lam mim. Nah, diingat ya. Nah, kemudian shod ya, shod ya, shod hurufnya terakhir dal mati. Jadi shod ya, shod ya. Jangan so. Nah, boleh gitu ya. Nah, kalau yang belum belajar ya so gitu ya, nah, salah. Jadi yang tepat adalah sod ya. Nah ini sering kalau kita di bulan Ramadan itu kan banyak yang tadarus tuh ya. Pokoknya modal nekat tadarus pakai mic gitu. Jadi hantam saja gitu, karena belum belajar ini atau dulu belajar tapi lupa. Jadi banyak kita dengar kahaya aso, nah, ada yang baca seperti itu ya, kahaya aso. Nah, ini nggak tepat ya, jadi harus disebutkan. Jadi yang mana yang panjang? Ini kaf. Ha dan ya tidak panjang, ini nanti masuk dalam hurufnya mad lazim mukhaffaf harfi ya, mad lazim mukhaffaf harfi. Jadi ha-nya 2 harokat, iya-nya 2 harokat ya, kafnya 6, ainnya 6, dan sodnya 6 harokat. Jadi bacanya gimana? Ya sebutkan. Kaf, ha, ya, ain, shod, ain, shod. Nah, kenapa? Karena ain nun mati ketemu, ada nun sukun akhirnya. Ain ketemu dengan shod. Nah, jadi dengung ya. Ain, shod. Kalau kafnya nggak dengung, kaf habis, kaf, ha, ya, ain, shod. Nah gitu ya. Nah ini perhatikan, jadi jangan lagi baca kahaya aso ya, jangan ya. Jadi ini mudah-mudahan ya setelah belajar ini tidak lagi seperti itu bacanya. Jadi ini adalah semuanya mafatihus suwar, adanya hanya di pembukaan surat ya. Nah, seperti di surah Al-Baqarah kita temukan alif lam mim seperti ini ya. Nah, ini hanya Allah yang tahu maknanya. Jadi kaf ha ya ain
shad. Ya. Kita ulang bareng-bareng dari atas. Ain sin qaf. Nah, 6 harokatnya dikenyangkan. Alif lam mim shad kaf ha ya ain shad. Nah, gitu ya. Nah, ini diperhatikan. Baik, itu mad lazim mustaqal harfi. Sekarang kita masuk ke mad lazim mukhaffaf harfi. Jadi mad lazim mukhaffaf harfi adalah apabila pada permulaan surat sama di awal surat adanya terdapat salah satu atau lebih dari huruf yang 5 yang hurufnya bersifat 2 bagian, yaitu ha ya to ha ro, hayyun tahura biasa ditingkat. Ya, jadi terkumpul hayyun tahura. Mad artinya panjang, lazim artinya harus, mukhaffaf artinya diringankan, harfi artinya bersifat huruf. Ya, ya jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini hanya panjangnya 2 harokat saja. Ya. Syaratnya mad lazim mukhaffaf harfi adalah, jadi syarat mad lazim mukhaffaf harfi yang pertama terjadi pada huruf di permulaan surat, sama seperti mad lazim mustaqal harfi, jadi hanya ada di permulaan surat. Yang kedua, huruf yang dimaksud bersifat 2 bagian, misalnya huruf H yang terdiri atas huruf H dan alif. Ya, jadi hanya 2, H alif, jadi bacanya H, jangan H. Ya, tidak ya, jadi H biasa H. Ya, kalau tadi kan Qaf 3, Qaf atau Shad yang tadi ya, ada Shad, alif dan dal. Nah, itu 3, terdiri dari 3 bagian. Kalau ini 2 saja, H dan alif. Panjangnya 1 alif, hanya 2 ketukan. Nah, dalam mushaf Utsmani bacaan mad lazim mukhaffaf harfi ditandai dengan seperti ini, ada tegak lurus ya. Nah, ini ada alif seperti ini. Kalau yang mad lazim mustaqal harfi itu tanda alis ya, panjangnya tanda alis. Nah, pada huruf yang mengawali surah ya. Jadi pada huruf yang mengawali surah, jadi awal surat. Nah, jadi ada tanda seperti ini di atas hurufnya. Baik, kita langsung lihat contohnya. Nah, ini dia. Jadi hanya 2 ya, mad bertemu huruf sebangsa 2 dalam satu kalimat. Jadi toha, 2 harokat, toha, toha, tandanya ini tegak barisnya ya. Ha-nya, kemudian mimnya mad lazim mustaqal harfi, ha mim. Nah, panjang mimnya, ha mim. Jadi membedakannya, kalau yang mad lazim mukhaffaf harfi ada alif tegak ya, kalau yang mad lazim mustaqal harfi ada tanda alis ya. Jadi mad bertemu huruf sebangsa 2 dalam satu kalimat. Ini ha, jadi enggak ha, enggak gitu ya. Jadi ha, jadi jangan dibaca lagi. Kalau yang kayak gini masih oke lah dibacanya benar ya, karena panjangnya seperti ini, tandanya panjang taunya toha, makanya kalau yang ini benar. Tapi kalau yang ini banyak yang salah nih kalau kita dengar tadarus. Jadi bacanya hama, oh hama ya, hama itu yang merusak tanaman ya. Nah, bukan hama bacanya, tapi hamim. Mimnya 6 harokat. Mim, hamim. Nah, gitu ya. Nah, ini alif lam ro. Lamnya nggak boleh dengung ya. Alif lam ro. Jangan lam, nggak boleh. Tapi kalau alif lam mim dengung. Alif lam mim. Nah, tapi kalau yang ini jelas ya. Alif lam ro. Nah, jadi ro-nya hanya 2 harokat. Inilah mad lazim mad lazim mukhaffaf harfi. Yang lamnya mad lazim mustaqal harfi. Beda ya. Ini tandanya alis, ini alif tegak. Gitu juga dengan kata yasin. Jadi ya-nya 2 harokat, sin-nya 6 harokat karena termasuk mad lazim mukhaffaf mustaqal harfi. Jadi yasin, jangan dibaca yasa, nggak boleh ya. Ini juga sama alaro. Nah, kalau ini nggak tahu alif lam ro dibaca alaro. Nah,
nggak boleh. Jadi kalau sekarang sudah tahu ilmunya, dibaca alif lam ro, ya kepanjangan, ya dua ketukan, yasin, yasin. Nah ini ya, ini tadi juga sudah ada contohnya sebelumnya. Ini kita lengkap ya. Ini ada mad lazim mustaqal harfi, ini mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim mustaqal harfi, mad lazim mustaqal harfi. Ya, gampang kan kalau sudah tahu gini, mudah kita. Jadi bacanya kaf ha ya ain shad. Jangan lagi dibaca kahaya aso, nggak boleh ya. Jadi bacanya kaf ha ya ain sod. Ya. Jelas enak ya. Nah ini teknik kita membaca mafatihus suwar ya. Jadi mafatihus suwar hati-hati, harus belajar ya sama guru ya. Kalau kita nengok sekarang kan hanya Iqra ya, jadi tidak mengenal alif bata, terkenalnya abata ya. Jadi kita harus belajar sama guru. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat dan silahkan dipraktekkan dalam membaca Al-Quran ya. Jadi ingat saja yang mana yang panjangnya 2 harokat dan mana yang panjangnya 6 harokat. Jadi mad lazim ingat dihafal, mad lazim mustaqal harfi atau mad lazim musabbah atau mad lazim mutawal atau mad lazim harfi musabbah atau mad lazim mutawal harfi. Nah itu panjangnya 6 harokat. Yang kedua mad lazim harfi mukhaffaf ya. Mad lazim harfi mukhaffaf hanya 2 harokat. Yang seperti tadi contohnya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipraktekkan dengan baik ya. Terutama nanti munaqashah pasti ketemu dengan ini. Jadi anak-anak Bapak ini kelas 4 ya, masih bisa mempersiapkan untuk munaqashah ke depan. Nah, syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini ya. Subscribe, like, comment, and share. Oke, mudah-mudahan sama-sama berbagi manfaat dan mendapatkan ya hitungan pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di channel berikutnya.